Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku di mana saja berada, semoga sehat-sehat semuanya. Semoga seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah, selalu dalam lindungannya, dan semuanya tidak ada halangan, rintangan dalam mengikuti pelajaran. Muridku yang kami sayangi, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi tentang hadis musalsal. Selamat memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Pengertian hadis musalsal. Hadis musalsal adalah hadis yang rawi atau riwayatnya mengikuti satu sifat. Maksudnya adalah hadis ini memiliki sifat yang menjadi ciri khas, yang mana sifat itu diikuti oleh setiap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Sifat yang menjadi ciri khas itu bisa berkaitan dengan rawi-rawinya atau berkaitan dengan riwayatnya. Umpamanya, rawi A berkata sambil memegang pena. Rawi berikutnya B berkata sambil memegang pena. Berikutnya rawi C berkata sambil memegang pena, dan seterusnya. Hadis musalsal yang berkaitan dengan rawi-rawinya dibagi menjadi 3 bagian. 1. Hadis musalsal qauli, yaitu hadis musalsal yang berupa perkataan. 2. Hadis musalsal fi'li, yaitu hadis musalsal yang berupa perbuatan. 3. Hadis musalsal qauli wa fi'li ma'an, yaitu hadis musalsal yang berupa perkataan dan perbuatan secara bersamaan. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang pengertian hadis musalsal dan pembagiannya, yaitu ada 3: hadis musalsal qauli, hadis musalsal fi'li, dan hadis musalsal qauli wa fi'li ma'an. Untuk selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Contoh hadis musalsal qauli. An Mu'ad qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Faqultu ya Rasulullah wa anna wallahi uhibbuk. Qal fa inni usika bi kalimatin taquluhunna fi kulli salatin. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berkata, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku, demi Allah, aku juga mencintaimu. Rasulullah pun berkata, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan kalimat-kalimat yang mana kamu berdoa dengan kalimat-kalimat itu di setiap sholat. Ya Allah, tolonglah aku agar aku dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Hadis tersebut digolongkan hadis musalsal qauli.
karena setiap rawi-rawi yang memberikan riwayat hadis ini kepada rawi lainnya selalu berkata ana uhibbuk, atau artinya aku mencintaimu, tidak merubah menjadi uhibbuk, padahal artinya sama, yaitu aku mencintaimu. 2. Contoh hadis musalsal fi'li. Sabbaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqallahul arda yaumas sabti wal jibala yaumal ahad wasyajara yaumal itsnain wal makruha yaumal thulatha wan nura yaumal arbi'a wal bihara yaumal khamis. Abul Qasim Rasulullah SAW menjalinkan tangannya dengan tanganku dan bersabda, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, gunung-gunung pada hari Ahad, pohon-pohon pada hari Senin, perkara yang dibenci pada hari Selasa, cahaya pada hari Sabtu, dan lautan pada hari Kamis. Hadis tersebut digolongkan hadis musalsal fi'li karena setiap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut kepada rawi lainnya selalu melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Nabi SAW pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu menjalinkan tangannya. 3. Contoh hadis musalsal qauli wa fi'li ma'an. La yajidul abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Seorang hamba tidak akan menemukan manisnya iman sehingga ia beriman kepada qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Pada saat Rasulullah SAW menyabdakan hadis tersebut, beliau menggenggam jenggotnya dan berkata, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa khulwihi wa murrihi, atau aku beriman kepada qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Hal itu ditirukan oleh rawi-rawinya. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan tentang contoh hadis musalsal qauli, hadis musalsal fi'li, dan hadis musalsal qauli wa fi'li ma'an. Itu semua dari segi rawinya. Untuk selanjutnya penjelasan tentang hadis musalsal dari segi riwayatnya. Selamat memperhatikan. Hadis musalsal yang berkaitan dengan riwayatnya. 1. Hadis musalsal yang berupa sigot riwayat, bentuk kata, yaitu ketika setiap rawi meriwayatkan hadis dengan menggunakan kalimat amba'ani atau hadatsani. Keduanya memiliki arti sama, yaitu telah menceritakan kepadaku, atau arti lainnya. Artinya, satu rawi meriwayatkan hadis dengan menggunakan kalimat tersebut, dan rawi selanjutnya juga mengikuti dengan menggunakan kalimat yang sama, dan seterusnya. 2. Hadis musalsal yang berupa perkara yang berkaitan dengan waktu,
syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Idul Fitri au Adha. Falamma faragha minas sholati aqbala alaina biwajhihi faqal ayyuhan nasu qad asbahtum khaira. Aku menyaksikan Rasulullah SAW di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika beliau telah selesai dari sholat Id, maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu berkata, wahai manusia, kalian telah mendapatkan kebaikan. Hadis tersebut tergolong musalsal yang dikaitkan dengan waktunya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula para rawi pun mengatakan hal yang sama seperti Rasulullah SAW saat meriwayatkan hadis tersebut. Tiga, hadis musalsal yang berkaitan dengan tempat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-multazam maudi'un yustajabu fihi du'a wa ma ta'allah fihi abdun da'watan ilastajabalah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, multazam adalah tempat yang dikabulkan ketika berdoa di dalamnya, dan tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah di dalamnya kecuali dikabulkan baginya. Ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu selesai meriwayatkan hadis tersebut, beliau berkata, fa wallahi ma da'autullaha fihi qad mundu sami'tu hadzal hadis illas tajabali. Maka demi Allah, aku tidak pernah sekalipun berdoa kepada Allah di dalamnya multazam sejak aku mendengar hadis ini, kecuali Allah mengabulkan doaku. 4. Hadis musalsal yang berkaitan dengan tarikh atau sejarah. Biasanya kemusalsalan hadis diketahui dengan kalimat akhiru, artinya orang atau rawi yang terakhir. Artinya, rawi yang meriwayatkan hadis dari gurunya menggunakan kalimat tersebut yang menunjukkan dia adalah rawi terakhir dari gurunya. Misalnya, akhbarona fulan wa ana akhiru man rawa anhu. Fulan telah menceritakan kepada kami dan aku adalah orang terakhir yang meriwayatkan darinya. Para muridku yang kami sayangi, sebagai penutup pada pelajaran ini yang kami sampaikan, pertama, dari segi hukum, hadis musalsal itu asal nilainya atau kualitasnya sahih dan hasan bisa digunakan untuk pedoman atau sumber hukum. Tetapi kalau kualitasnya dhaif, itu tidak bisa. Yang kedua, hadis musalsal dari segi rawi ada 3, yaitu musalsal qauli, musalsal fi'li, musalsal qauli wa fi'li ma'an. Yang ketiga, dari sisi riwayat, yaitu hadis musalsal yang terkait dengan sighah atau bentuk kata, kemudian terkait dengan waktu, lalu tempat, dan sejarah. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca
hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.